wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan orientasi psikologis yang mempengaruhi filsafat pendidikan, yang akan dipresentasikan oleh saya, Nihayatul Ilmi, dan Zahrotul Mubariro. Pengertian psikologi. Psikologi itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu psike yang artinya adalah jiwa dan logos yang artinya adalah ilmu. Secara harfiah, psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Menurut Branca, psikologi adalah ilmu tentang perilaku, sedangkan menurut Marquis, psikologi adalah ilmu tentang aktivitas individu, baik aktivitas yang motorik, kognitif, ataupun emosional. Definisi ini lebih praktis karena langsung mengarah kepada aktivitas konkret yang dilakukan oleh manusia sebagai manifestasi kondisi kejiwaannya. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang proses mental dan perilaku seseorang yang merupakan manifestasi atau penjelmaan dari jiwa itu sendiri. Teori-teori psikologis merupakan pandangan-pandangan dunia yang komprehensif yang berfungsi sebagai basis bagi guru dalam pendekatan praktek dalam pengajaran. Orientasi itu pokoknya berhubungan pada pemahaman kondisi-kondisi yang diasosiasikan dengan pengajaran yang efektif. Nah, orientasi itu terangkum dalam pertanyaan, apa yang memotivasi siswa untuk belajar dan lingkungan apa yang paling kondusif untuk belajar. Nah, yang utama, orientasi psikologi yang mempengaruhi filsafat pendidikan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah psikologi humanistik, yang kedua adalah psikologi behavioristik, dan yang ketiga adalah psikologi konstruktivistik. Yang pertama adalah psikologi humanistik. Psikologi humanistik ini berkeyakinan bahwasanya individu itu mengontrol diri nasib mereka sendiri dengan melalui aplikasi kecerdasan dan juga pembelajaran mereka. Psikologi humanistik ini juga menekankan pada kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan juga tanggung jawab personal yang menfokuskan pada prestasi, motivasi, tindakan, perasaan, dan juga kebutuhan akan manusia. Nah, tujuan dari psikologi humanistik ini adalah aktualisasi diri individual. Belajar menurut pandangan humanisme merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia, yang mana motivasi belajar harus datang dari dalam diri anak itu sendiri. Proses belajar mengajar menekankan pentingnya hubungan interpersonal dan peran guru sebagai partisipan dalam proses belajar bersama. Sebagai contoh, yaitu ketika seorang guru membangun hubungan yang dekat dengan siswanya dan juga orang tuanya dan atau keluarganya, maka hasil dari tindakan guru ini menjadikan seorang siswa itu termotivasi dalam segi intelektualnya dan juga emosionalnya, sehingga dia mau meminta nasihat karena dia sudah percaya meminta nasihat kepada gurunya dalam masalah-masalah yang dihadapinya. Yang kedua adalah psikologi behavioristik. Behavioristik adalah suatu aliran pemahaman tentang tingkah laku. Psikologi behavioristik ini berasumsi bahwasanya tingkah laku manusia itu sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan yang diramalkan dan dikendalikan. Gagasan utamanya adalah untuk mengetahui tingkah laku seseorang itu dibutuhkan pendekatan yang objektif, mekanistik, dan juga materialistik. Dalam pendidikan, metode ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan siswa yang membutuhkan praktek dan juga pembiasaan yang mengandung unsur kecepatan, refleks, spontanitas, daya tahan, dan sebagainya. Teori ini juga sangat cocok untuk melatih anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, yang mana mereka akan meniru dan juga mereka senang diberikan suatu bentuk penghargaan seperti diberi permen.
Misal contoh yang lain lagi, yaitu diberikan poin atau nilai-nilai untuk mencatat kemajuan mereka. Hal tersebut menjadikan siswa termotivasi untuk menuju tingkatan-tingkatan prestasi yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, konstruktivistik. Berbeda dengan behaviorisme, konstruktivisme memfokuskan pada proses-proses pembelajaran, bukannya pada perilaku belajar. Secara konseptual, proses jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai perolehan informasi, melainkan sebagai pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiraan struktur kognitif. Peran peserta didik, si belajar. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh si belajar. Ia harus aktif dalam melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Misalnya, menghargai gagasan-gagasan atau pemikiran siswa dalam berpikir mandiri. Berarti guru membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Para siswa yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta telah menjadi pemecah masalah, problem solver. Di sisi lain, dengan teori ini seorang guru mampu mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk merespon dan menjawabnya. Dengan aktivitas tersebut, teori konstruktivisme akan lebih memudahkan seorang murid untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan-gagasan yang telah dijawabnya. Kesimpulan, landasan psikologi merupakan pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Landasan psikologi memiliki peran dalam dunia pendidikan, baik itu dalam belajar dan pembelajaran. Pengetahuan tentang psikologi sangat diperlukan oleh pihak guru atau instruktur sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, dan pengasuh dalam memahami karakteristik kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta secara integral. Teori-teori psikologis merupakan pandangan-pandangan dunia yang komprehensif yang berfungsi sebagai basis bagi guru dalam pendekatan praktek dalam pengajaran. Orientasi pengajaran pada pokoknya berhubungan dengan pemahaman kondisi-kondisi yang diasosiasikan dengan pengajaran yang efektif. Orientasi psikologis yang telah mempengaruhi filsafat pengajaran adalah psikologi humanistik, behavioristik, dan konstruktivistik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.